Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Saudara, situasi pada saat itu di mana bangsa Israel sedang menghadapi persoalan yang sangat pelik karena mereka berhadapan dengan laut berau dan di belakang mereka ada pasukan Firaun yang datang mengejar mereka. Mereka tidak hanya menghadapi persoalan di depan yang keadaannya belum pasti, tetapi juga menghadapi persoalan di belakang, yaitu masa lalu mereka saat diperbudak di Mesir. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan sendiri. Meski demikian, mereka juga mengalami persoalan demi persoalan. Jadi persoalan adalah realita, dan janganlah heran bila setiap kita juga diperhadapkan dengan persoalan, karena hidup ini tidak ubahnya seperti sekolah di mana ada ujian demi ujian. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk tidak lari dari masalah, melainkan harus kita hadapi persoalan atau masalah tersebut. Nah, bagaimana reaksi bangsa Israel ketika menghadapi persoalan yang berat itu? Yang pertama, mereka menjadi takut. Di dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-10 dikatakan seperti ini firman Tuhan. Ketika Firaun mendekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, takut adalah reaksi yang normal. Tetapi seharusnya ketakutan itu memotivasi kita untuk mencari Tuhan dan berseru-seru kepadanya. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, saudara, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Seberat apapun persoalan yang kita alami, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Jangan biarkan ketakutan itu membelenggu hidup kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, bagaimana reaksi bangsa Israel ketika menghadapi persoalan yang berat itu? Yang kedua, mereka saling menyalahkan. Di dalam Keluaran 14, ayatnya yang ke-11 dikatakan begini. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara lihat, mereka saling menyalahkan. Keluh kesah mereka ini tergambar dalam Keluaran 14 ayat yang ke-11 tadi, saudara. Bangsa Israel memiliki rencana untuk berbalik ke Mesir dengan mengatakan lebih baik menjadi budak saja daripada mati sia-sia di padang gurun ini. Saudara, ketika permasalahan datang, seringkali kita langsung mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Tidak sedikit pula yang kemudian menjadi kecewa dan berkata, percuma melayani Tuhan, toh masalah tidak henti-hentinya menerpa. Saudara, Tuhan tidak menjanjikan waktu kita sungguh-sungguh beribadah, waktu kita sungguh-sungguh mengikuti Dia, maka tidak ada masalah. Bukan itu janji Tuhan. Janji Tuhan Dia menyertai kita. Janji Tuhan Dia memberkati kita. Janji Tuhan Dia akan memberikan kita kemenangan. Artinya ada masalah, ada persoalan, tapi ada pertolongan Tuhan. Ada jalan yang terbuka bagi kita. Amin. Bagi kita orang percaya tidak ada jalan buntu. Selalu ada jalan terbuka. Walaupun mungkin pintu pertolongan dari manusia tertutup rapat. Tetapi saudara,
pintu pertolongan dari Tuhan selalu terbuka bagi kita. Karena itu berhentilah bersungut-sungut. Tetaplah yakin bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar dan pertolongannya tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan sebagai penolong kami, penjaga dan penyelamat kami. Maka kami akan selalu berjalan bersama Engkau. Dan ketika kami berjalan bersama Engkau, masalah boleh ada, tantangan kesulitan boleh hadir, tetapi pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan selalu kami alami. Bagi kami yang percaya, tidak ada jalan buntu, tidak ada pintu yang tertutup, tetapi selalu ada jalan baru, selalu ada pintu yang terbuka, karena Engkau sanggup menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh sahabat Galilea, ekonomi mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya baik-baik saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.